kemarin di Padang Bulan saya bercerita seorang lelaki penjual apa jenenge? Apa itu jenenge? SDSB apa itu jenenge? Togel. Uang muda, akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacurnya yang dia barusan tidur itu wis nganggo mukena dan ngaji. Jadi wis adus, wis segala macam, wis jinabat ngaji, dan dia terus bingung loh, aduh ngaji, hari ini pinter ngaji gitu kan. Akhirnya dia terus melok wudhu, terus sembahyang, terus nakoni arek sing ngaji iki, pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir, sampai lemai sertifikat omai barang hilang gara-gara kena rentenir itu. Nah, dia melacur itu untuk nyelengi duit ya iso mbayari bapake. Terus akhirnya arek lanangi terharu, upomo aku ndolek duit tak gawe mbayari bapakmu iku kon gelem metu to kene tak gak? Gelem. Pokoknya singkat kata, anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Nah, pertanyaannya adalah, arek iki mang melacur iku mang berbuat baik tak berbuat buruk? Berbuat baik ya nah. Nyenengna ta urip iku? Nah, jadi hidup itu enggak bisa Anda penggal. Hidup itu dia irama. Misalnya Indonesia itu guru nggak iso kan nilai sebelum ada tanah airku kan gitu. Jadi jangan dipenggal, hidup itu mengalir. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia modern itu seringkali bertengkar karena penggalan. Termasuk videonya penggalan, kalimatnya penggalan. Ono saya anti demokrasi oleh Manu Najib, padahal tulisanku tahun 1996, sudah berapa tahun, 19 tahun yang lalu ya, tapi seolah-olah aku nulis wingi sore muniku ya, itu penggalan deh. Jadi ngerti ya, mari kita selapang-lapangnya, mari kita melapangkan hati seluas waktu, sepanjang waktu dan seluas ruang, kira-kira. Dan kita lebih besar dari ruang dan waktu karena kita adalah aksanit takwim. Benar ya? Oke, berikutnya Mam. Kesimpulan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya saya itu menurut pertimbangan Cak Nun bagaimana? Bukan penggalan. Kau nak duduk sapa-sapa teman lah lakon takon barang. Nah, itu bagus deh untuk momentum tertentu, asalkan kesadaran itu membuat Anda menjadi mengerti yang lebih sejati dari dirimu. Kan gak penting kon lanang ta wedok, sing penting kon wong gitu ya. Gak penting kon anake sapa, sing penting Allah mentakdir kamu untuk lahir dan berbuat sesuatu. Tidak penting kamu sarjana atau bukan, yang penting perbuatanmu kepada masyarakat, kan begitu. Asal itu melahirkan perbaikan pada hidupmu, menambah manfaatkan hidupmu, maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Jadi aku seneng awakmu duwe kontemplasi, tafakur seperti itu, tapi tolong bersikap dinamis ya, bersikap dinamis. Yang penting bersikap dinamis. Aku ya tahu ngono, aku zaman SMA aku tahu nantang Gusti Allah barang. Gusti Allah ya aku gelem ditakdirno iki mbok matur nuwun karo aku tahu ngomong ngono lho. Zaman SMA aku gendeng aku biyen. Sing kudu matur nuwun Gusti Allah. Ngono, tahu ngomong ngono aku. Bayangno nek aku gak gelem ditakdirno, ngono kita, ngono gayane. Kemuanya dijundu karo guruku taek ngono iku. Rine kok tak jindu kan. Itu ya, itu biasa proses, ojo muring-muring. Ono meneh kalau memang Allah Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan Allah yang lain yang dia tidak bisa mengalahkannya? Bolak koyok logis itu kan tidak kuatnya logika manusia menggambarkan Allah kan gitu. Sehingga lucu kan akhirnya logikanya kan gitu. Iku podo karo semut nengguluk gunung lah gak iso gitu. Gitu ya Dek ya. Selamat untuk kesadaran Anda, dan tolong KTP-nya diisi nama bukan siapa-siapa, pekerjaan bukan apa-apa ya. Rabi saonoe, wedhus-wedhus dipupuri, bedas-bedas dikelambeni. Seneng aku ya Allah, alhamdulillah. Yuk. Apa yang membuat Cak Nun bertahan sampai sekarang?
Bertahan apanya? Saya nggak pernah bertahan, aku ya segini gitu. Nggak ada bertahan, nggak ada yang besar-besar, nggak ada yang hebat-hebat. Saya tidak pernah percaya kepada kehebatan dan kebesaran. Yang hebat itu Allah, yang besar itu Allah. Kini ngelakoni ngono doa. Ojo keliru lo ya. Loh, kalau sing istimewa apa sing istimewa? Nah aku kudu lungguh ya lungguh, aku kudu gak mangan, kudu mangan ngono tok. Yang penting saya mengerti kapan tidak berlebihan, kapan kekurangan. Saya selalu harus berada pada posisi yang tepat di dalam hidup ini, baik secara ruang, waktu, zat, sifat maupun apapun, kudu ada ketepatan dalam langkah-langkah hidup kita. Mek ngono tok, gitu ya. Monggo Mas. Mimpi ketemu 3 presiden. Ya, Mas. Saya kira Anda harus mempelajari komposisi antara 3 dimensi beliau itu. Di sing mimpi Bang. Ya, jadi yang sama. Kalau Soekarno itu, Bung Karno itu ruang besar, ya, ruang besar. Terus yang Anda mimpi itu kan Habibie, jadi ada dimensi keilmuan dan teknologi yang betul-betul harus bangsa Indonesia ini serius. Dan Anda tahu pemerintah Indonesia kan tidak punya alam pikiran yang bisa mengakomodasi kreativitas anak-anak. Apa itu IT, apa itu otomotif. Anda lihat bagaimana nasibnya si Ricky Elson misalnya. Anda lihat nasibnya Joko Suprapto. Anda lihat nasibnya anak-anak kita yang juara olimpiade matematika, biologi, semua nggak ada terusnya. Karena pemerintah kita tidak punya infrastruktur pemikiran untuk menampung apalagi memupuk dan mengembangkan mereka. Jadi menurut saya itu dimensinya penting. 1 dimensi Habibie, nomor 2 dimensi Gus Dur dan Pak Harto. Pak Harto itu cagake. Gus Dur itu taline, sing pelayan donore ini tapi tetap ono cagake, gitu kan? Cagake meneng ketoke tapi lah ono taline. Nah, Habibie yang nentokno nang dia Gus Dur iku melayune lak ngono. Gitu. Iso bayangno Gus Dur ditaleni terus melayu-melayu. Lah ngono sing gambarane. Aku eling Ustaz Yasin Pasuruan Bangil biyen iki nek wis pengajar nang apik. Belanda lari tunggang langkah hanya karena serbannya. Bisakah engkau bayangkan Pak Diponegoro pakai helm? Ya, ini kita serius aja. Ini kita kadung waduh Diponegoro. Kadang oleh ngomong Diponegoro. Hanya melihat gambar Diponegoro tergetar hati Belanda itu. Hanya melihat serbannya lari tunggang langgang Belanda itu. Bisakah Anda bayangkan Diponegoro pakai helm ini? Gak bisa tutup kuno ya Allah. Gak bisa tutup helm ya Allah. Aku seneng gak karo orang majari manusia Indonesia itu luar biasa memang liarnya ya Allah. Serban itu suci-suci di kok iso tutup helm iki lho. Lah Gus Dur yang ngono. Gus Dur lak ngono iku pikirane. Gus Dur iku model ngono iku Dek. Ya Allah. Ya apa donga iku tutuk ta mboten Gus nek ndungane duduk dulur, duduk bapak. Lah ya dungane balik tekan nek mboten. Nek dungane balik berarti gak tutuk. Nek dungane gak balik ya berarti nang ndi meneh mesti tutuk. Ndek Baghdad nraktir arek-arek mangan makanan yang termahal yaitu gulai kepala ikan. Larang. Arek-arek lali bahwa di luar negeri kepala ikan, endel-endile PT, jeruane PT itu gak dipangan kabeh ya. Jadi Gus Dur itu ternyata di pasar ngomong nang wong si dodol liwak iku sing ndase dibuaki. Syekh, ana di rumah saya punya banyak anjing sama kucing. Ini boleh ana bawa ya Syekh ya gitu. Yo tafadhol. Jadi Gus Dur borong kepala ikan itu. Padahal arek-arek merasa wah Gus Dur memuliakan kita, ternyata kirik karo kucing arek-arek.
Aku seneng urip di dunia iki ya Allah, ono ae. Ya Allah, aku wedi ndek swarga gak ono dagelan ndek aku. Ya terus ya apa masa ndek swarga gak guyu ya? Wis swarga meneng ngono. Sembayang wis gak enak ya kudu guyon pol ya. Kudu guyon sampe ndelosor ya. Ya ta gare. Nggih ta mboten? Iyalah ya apa. Mosok kaya suasana di kota santri. Pokoknya sak kutha isine santri kabeh. Lah terus sing dodol sego sapa? Sak kutha kok isine santri karo ulama. Penuh ulama dan kiai, siang sore mengaji. Lah kapan nandure? Kapan ngliwete kok ngaji ya kabeh. Ya apa seimajinasine wong Islam iku? Masa ana kota santri penggaweane ngaji sembayang. Oleh mancing kapan? Oleh codek geni kapan ya apa arek iku. Ini loh tanda ketidakutuhan ya Seno, tanda ketidakutuhan. Kita selalu terpaku pada satu segmen. Kita tidak pernah punya imajinasi utuh menyeluruh kebulatan dari kehidupan. Ini ya Rek ya. Oke, tak dongakno kono oleh apa? Siapa sing akeh mangan kepala ikan ya. Jak dadi kerek karo gocengan. Adakah rahasia di balik 5 waktu sholat? Itu semua ijtihad, itu semua ujian, itu semua pemaknaan dan kenikmatan. Tidak ada yang objektif, yang tahu persis Allah. Angka 5 juga istimewa, 4 ya istimewa, 7 ya istimewa, 9 ya istimewa, kabeh ono 19 ya istimewa, 17 ya istimewa. 1 ya istimewa ya ta gak? 1 ku qul Allahu ahad istimewa. Allah dan Rasulullah piro? 2. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Ada apa rasanya? Yo dolek ono dhewe gawe-gawein dhewe. Kok mosok ngono kon tergantung aku. Aku yang memaknai macam-macam, iso aku macam-macam ngomong. Ya aku kan blembeng lah mesti 5. Blembeng 8 barang 5. Sedulur 5, sedulur 4, 5 pancer iku Khalifah 4 dan pancere Kanjeng Nabi dhewe. Iso ae ngono-ngono iku. Iku sakarep-karepmu oleh memaknai. Maksudnya 5 itu rahasianya adalah drijimu iku 5. Iki ya rahasia. Gelem ditambahi. Lah iya. Drijimu 5. Lah drijian itu kan sebuah pola untuk ketangguhan. Jadi iki 5 iki masing-masing gak iso dibandingno rek. Ono lagu Jawa iku. Sing apa iku sing apa? Sing lagu gelut antara driji iki lho. Aku lali aku ono lagu Jawa yang menyadarkan betapa 5 ini sebuah kesatuan. Jadi maknane akeh deh. Sakarepmu gawe dhewe kaya aku gawe ngono lho. Sing penting dadekno awakmu luwih apik, luwih seger, luwih nikmat. Ngono ya. Oke, rahasia 5 kok ditakokno. Wong rahasia iku sing enak iku aja ditakokno, cake rahasia. Rahasia kok ditakokno dudu rahasia meneh. Wong wedok iku indah mergo ditutupi. Soweneng lho. Mau siap-siap ya apa meneh iki, apa meneh. Mulane aja sampe dodot ira kumitir bedah ing pinggir kayak Lion Erika. Wis tutuk ni soro kita pikir bedah. Mbok nek mlaku iki sir. Iso gawe wiritan niku. Subhanallah. Alhamdulillah. Lah, inilah. Lho kan aku takon, nek hasilnya wiritan berarti api ta elek gimana? Mudah-mudahan dadi apik to, Bapak to. Sing penting aku hasilnya wiritan kok. Ayo muda kene tak gawe wiritan. Gandul. Subhanallah. Allahu Akbar. Wong urip nikmate kaya ngene lho kok gelut arek-arek iki ya Allah. Apa gelut ae ngono iku ya Allah.
kene iki gak sida dadi gak sida karo Cina, berubah dadi karo Arab. Padha ae Jawane endi ya wis gak apa-apa, tapi yo gak sambatan nek aku mek kudu guyu ngono tok. Pertanyaan dari Mas itu, kawruh berat. Bulat apa berat? Bulat. Kalau setahu saya ide dasarnya Allah itu bulatan dan lingkaran. Apa saja. Sampai tawaf itu yang mubeng gitu. Revolusi teknologi terbesar adalah revolusi roda. Wis saiki kan tolakan kebulatan wis saya. Misalnya awakmu supaya tahu rahasia bulat, tolalah yang bulat-bulat. Cek kon roh betapa bermaknanya bulat. Aku sih barang siapa lapar dia tahu maknanya makanan, betul enggak? Barang siapa dalam kegelapan dia mengerti makna cahaya. Bahkan barang siapa menolak kebulatan maka dia akan mengerti makna bulat. Mulai saiki sing bunder-bunder iku buat. Dadi nek kon numpak sepeda golek sing bane kotak-kotak. Ndak semua itu nek iso dipapras ngene iki ya kotak-kotak. Ya apa? Ya bulat kabeh kan itu ya aneh-aneh bulat tuh. Karena kok pertanyakan aja nih bulat. Itu yang namanya teori gelembung ya. Dalam yang saya pakai terminologi ini kan gelembung. Jadi kita itu gelembung kecil, ada gelembung di dalam gelembung yang lebih besar, di dalam gelembung. Jadi tidak ada kok Allah di sana saya di sini. Yang ada saya adalah gelembung kecil di dalam gelembung besarnya Allah. Saya warga negara gelembung kecil di dalam gelembung besar negara Indonesia. Dan gelembung besar negara Indonesia itu berada dalam gelembung besar bumi misalnya. Itu kalau material. Tapi kalau kualitatif, Indonesia adalah bagian dari desa saya. Ayo, gedein di desaku karo Indonesia. Nek teritorial fisik gede Indonesia. Tapi kalau pemaknaan gede desaku. Indonesia ku mengganggu desaku terus kan gitu. Biyen ono langgar saiki gak ono langgar ya. Biyen ono deres mari maghrib saiki sinetron India ya toh. Dadi Indonesia mengganggu terus bentino. Maka Indonesia tidak boleh menjadi bagian yang mengganggu desa saya. Saya nulis buku tahun 78 itu seperti itu. Ngerti ya. Tergantung kesadaranmu apa. Tapi kalau bulatan itu kayaknya memang seperti itu. Ya dari proton, elektron, neutron semua bulatan-bulatan semua. Ngerti? Maksud saya gini, Jana. Itu yang jadi pertanyaan saya bertentangan sama agama Banda. Masalahnya saya kan pernah itu belajar tentang kawruh itu sendiri. Tentang apa? Kawruh itu sendiri. Bertentangan dengan agama? Iya, yang saya Nah, Anda pernah menemukan pertentangannya dengan agama enggak? Enggak ada. Lah iya, aku saya ngomong takut. Enggak. Saya bimbang jangan terus terang. Kok niku wis jelas kan pertentangan dolek-dolek. Ya Allah, terus aku dikon dolekno. Cak dolekno pertentangane karo agama lho ya apa sih kon niku? Lah apa kok dolek pertentangan niku lho. Wong jaremu gak ono. Wong aku yo gak melok mlebu grupmu iku yo gak melok. Terus aku kok ndolekno pertentangan. Lah apa lho meneng-meneng kaya ngono iku kan niku. Arek saiki sing gak-gak ae. Lah iya lah apa kon takon niku, ada nggak pernah dengan agama? Lah menurut kono apa? Menurut kono ono tak gak? Mboten. Lah ya wis gak ono kaya. Aku dikon ndolekno iki lho ya apa karepe arek-arek iku? Enggak, masalahnya saya ada keraguan. Ada keraguan di dalam diri saya. Bagaimana kalau Mak Iyah menjawab ada keraguan? Kalau supaya enggak stres? Ya jangan stres. Ada ragu-raguan, ya jangan ragu-ragu. Siapa menjawabnya? Karena sepanjang Anda tidak menemukan sesuatu, keraguan itu kan akibat dari ditemukannya ketidakbenaran, ketidakbaikan kan begitu. Akibatnya keraguan. Tidak ada keraguan menjadi sebab. Keraguan harus akibat, kan gitu deh. Utawa nek ragu tinggalan bah bulat, bah kotak-kotak, bah trepes ngono lho. Kamu aja angel-angel kok uripmu. Engko kan tengah-tengah nyambut gawe mikir. Iki bulat tak gak sejane. Ya, gitu loh, Dek.
Tapi menurut saya jangan seneng ngarang-ngarang nih ya, berkelakar iki Bapak. Iki dadi pikiranmu iso tutuk helm iki Mas. Serban dadi helm lho. Ya Allah. Oke, terusnya Mas. Terusnya Masnya itu mungkin bisa mengulang lagi, tadi kurang jelas tentang Indonesia yang ditunggu dari timur. Ya Mas, berikutnya Mas. Oh, yang kutunggu dari timur itu kalimatnya Mas Rahmat sebenarnya, meskipun saya bukan tidak setuju. Itu harapan, itu cita-cita, itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jenis sering ngelak tuh kaitan sih, yang diharap-harapkan itu apa? Ya cahaya toh, lah cahaya lah mesti itu kaitan sih. Itu yang dibalik oleh Belanda sejak oleh kebudayaan Yunani kuno dengan penerusnya di Eropa sejak abad 18, sejak ada Renaissance. Tolong saya pelajari itu. Penipuan-penipuan selama 7 abad yang kita alami. Itu deh ya. Bahwa lahir dari timur, ya sudah lahir dari timur. Cuman kita sering mendramatisir seolah-olah harapanku ya opo ngono lho. Jane ya gak rek. Upama Indonesia hancur, gak kok terus ambruk, gak. Ya gak ngono iku, hancur gak ngono iku. Jangan jadi gak kok terus kayak gunung meledos terus jadi puing-puing Surabaya terus Padang Brangka, ya gak ngono. Wong saiki umpama tiba-tiba aja, yuk kita namakan Malaindo misalnya gitu. Gak Indonesia lagi Malaindo, ya mek ganti jeneng tok. Lawis hancur Indonesia berarti. Mek ganti jeneng tok. Tapi lawis hancur Indonesia nih. Gitu loh. Jadi kehancuran itu ya jangan ditakut-takuti amat, dan harapan juga jangan digedek-gedek no amat. Mbok wis biasa-biasa ya urip iki wis ngene iki lah, urip wis mek ngono iku. Mangan ya mek ngono iku to. Kon mangan gule enak gule, tapi nek kon mangan gule terus gak enak suwe-suwe. Gitu loh. Ya wis lah. Hidup sak madya apa anane sak ya wis. Wis mek ngono iku tok lah. Wis kaya kon rabi wis ngono iku tok lah. Paling mari ngono kok dilungkas njaluk meneh. Wis mari ngono ternyata mari njaluk lah ya mek ngene tok. Kan ngono. Memang hanya begitu. Selama hidup di dunia tidak ada yang sejati, tapi kita terus mencari yang sejati. Ini ya dia. Menata hati, menjernihkan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun selalu mengajak kita untuk menata hati dan menjernihkan pikiran, termasuk dalam kaitan dengan masa depan Indonesia. Hari-hari yang berjalan gaduh menjelang pemilu, riuh rendah kebisingan politik dan kecemasan-kecemasan yang menyusup di ranah sosial tentang bagaimana nasib Indonesia. Jangan sampai menjadikan generasi muda keliru dalam meletakkan konsentrasi. Pada politik ini, Mbah Nun menegaskan tentang perlunya membenahi cara berpikir terhadap fenomena apapun, supaya lebih jernih meneropong persoalan, baik itu perkara yang berkenaan dengan pribadi, sosial hingga soal kenegaraan. Memupuk semangat untuk terus mencari solusi-solusi baru atas setiap masalah dan tidak berhenti dengan pengetahuan yang masih bersifat pakem. Mengedepankan kemandirian berpikir dengan tidak asal ikut pada kesimpulan konvensional yang belum tentu benar. Proses pengolahan nalar berkesinambungan untuk menemukan kebenaran dan ilmu yang lebih segar harus terus dipacu. Jadi Anda harus menjadi manusia yang mujtahid. Ittiba boleh, ikut boleh, tapi Anda harus paham persis apa yang harus Anda ikuti. Nah, yang terjadi sekarang kan taklit mbak, satu ngentut ini, semua ngetut ini. Yang satu nuduh itu
Kadang lainnya nuduh itu manut grubuk, membebek buta. Kalau bahasa Jawanya, atau seperti peribahasa rubuh-rubuh gedang, rubuh beruntun layaknya pohon pisang. Cak Nun mencontohkan bagaimana fenomena rokok di Indonesia telah menjadi tema yang terus-menerus dituding negatif. Iklan-iklan korporat swasta maupun pemerintah rajin menulis tentang bahayanya. Bahkan belakangan kian lantang dengan meneriakkan kalimat merokok membunuhmu. Padahal apabila digali lebih dalam, rokok bukan satu-satunya bahan yang membuat orang dijelang kematian. Segala hal yang di dunia ini berpeluang untuk menyebabkan kematian itu, dari asap kendaraan, polusi pabrik, hingga konsumsi gula. Hal yang kerap dijadikan fokus bahasan justru pada produknya, bukan cara menggunakan produk itu. Apakah sesuai dengan taraf kewajaran bagi tubuh atau tidak? Jika kemudian rokok mengemuka menjadi persoalan besar kesehatan tubuh manusia, tentu harus diteliti kembali apa motif dibalik kampanye besar-besaran tersebut. Kalau ada yang mengatakan bahwa ahlul hisab itu karena komitmen kepada produk yang ditindas, buktinya sekarang saya tidak merokok selama masuk mizan, tidak masalah. Jadi saya tidak merokok itu tidak masalah. Apa saja asal Anda tidak mania itu Anda tidak masalah. Kalau Anda berlebihan itu jadi masalah. Jadi yang membunuh bukan hanya rokok, tapi nasi juga membunuhmu. Apa saja bisa membunuhmu. Cinta pun bisa membunuhmu. Kalau kamu ingin tidak mati, hanya satu caranya, jangan hidup. Jadi saya kasihan sama rokok, lawang knalpot saja tidak dikasih peringatan, polusi pabrik tidak dikasih peringatan, dan tidak dibilang membunuh. Tapi rokok dibilang membunuh. Atau gula, sudah jelas banyak orang sakit gula, berjuta-juta tapi gulanya tidak diapa-apain. Jadi ada diskriminasi yang luar biasa. Kemudian Cak Nun melanjutkan, ini bukan soal rokoknya. Maksud saya ini supaya kita tidak berhenti pada pengetahuan pakem saja. Anda harus tetap mencari terus, Anda harus berijtihad terus, karena dalam Islam kan cuma 3, ijtihad, ittiba, taklid. Bahasan mengenai rokok tersebut dilengkapi dengan pengalaman Mbah Nun yang pernah didatangi oleh rombongan peneliti kretek. Pada satu kesempatan di Jogja berkumpullah orang-orang yang memiliki hasil penelitian akademis ilmiah mengenai rokok kretek. Hasil riset itu menyebut bahwa rokok kretek itu sebetulnya bukan konsumsi layak makanan, namun lebih merupakan solusi pengobatan untuk penyakit-penyakit yang menyangkut tenggorokan dan nafas. Penemuan mengenai kesimpulan itu terjadi pada tahun 1993. Tapi syaratnya tembakau itu harus dengan cengkeh, lalu minuman kopi dijadikan sebagai aktivatornya. Harus ada kopinya. Kalau merokok cengkeh, kretek dipadu dengan teh nanti makin sakit. Anda sakit, tapi kalau dengan kopi Anda menjadi plus. Konsentrasi kepada Allah. Lebih jauh Mbah Nun mengajak hadirin diskusi sore itu untuk membenahi sikap dengan kembali serius meletakkan Allah sebagai konsentrasi utamanya. Saat melakukan kegiatan apapun, tujuannya primernya adalah Allah, bukan yang lain. Di masa kini banyak yang tergelincir dan keliru fokus, sehingga hubungan dengan Allah tertutupi oleh hadirnya pihak lain. Ustadz, kiai, organisasi keagamaan, imam-imam masjid,
pimpinan politik hadir lebih dominan sebagai pihak yang dijadikan fokus tendensi kepatuhan umat. Akibatnya, Allah kerap kali menjadi pihak yang tidak lagi ada sebagai tujuan pokok dalam beraktivitas apapun. Topik tersebut mengalir pada sebuah pengalaman ketika tahun 1990 Mbah Nun diminta oleh Habibie untuk bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Tawaran tersebut dilontarkan Habibie kepada Cak Nun dalam sebuah perjalanan di atas pesawat yang ia sewa. Cak Nun memang sedang jadi sorotan karena tulisan-tulisannya yang tajam di media. Demikian pula dengan ceramahnya yang kritis pada berbagai kesempatan. Setelah melakukan pembicaraan, Cak Nun pun bergabung. Meski tak lama kemudian lahir ketidaksepakatan yang mengubah sikap Cak Nun terhadap ICMI, sehingga membuatnya memutuskan untuk mundur. Salah satu peristiwa menggelitik yang dialami Mbah Nun ketika menjadi pengurus ICMI yang cuma sebentar itu adalah perihal sebuah pasal dalam aturan organisasi. Di situ ada pengumuman bahwa semua pengurus pusat ICMI diwajibkan untuk sholat. Saya menolak, yang boleh mewajibkan saya apapun itu hanya Allah. Kalau ICMI mewajibkan saya untuk sholat, itu membuat sholat saya tidak khusyuk. Kalau saya sholat kepada Allah, dunia harus tidak ada. Tidak boleh terhalangi oleh adanya AAJIM, tidak boleh ada UJ, tidak boleh tertutupi MUI. Tidak boleh terhalangi Indonesia. Antara aku dengan Allah tidak boleh ada hijab. Dan selama ini seluruh institusi Islam itu nutupi seluruh hubunganmu dengan Allah. Betul ndak? Ndak. Mbah Nun dengan retorika yang cerdas. Hadirin meresponnya lewat senyum. Beberapa di antaranya mengangguk-anggukkan kepala. Titik berat penataan konsentrasi kepada Allah ini, muaranya adalah menemukan Allah dalam tiap rinci kehidupan. Sebab prinsipnya pada keadaan apapun manusia mesti menemukan Allah. Sebab itulah tujuan utamanya, dengan akalnya manusia mengolah metode-metode, menjabar cara-cara untuk bertemu dengan Allah, melukar misteri hidup dan penelahan jati diri agar memahami Allah dari segala aspek. Jika manusia telah menemukan Allah, maka cara apapun menjadi tidak penting. Untuk tujuan itu, ulas Mbah Nun, manusia tinggal memilih latar belakang kebudayaan masing-masing untuk dijadikan alat telaah menemukan Allah. Mau dari kebudayaan Sunda, kebudayaan Jawa, kebudayaan Arab, Yunani, atau dari mana saja Anda bisa sampai ke Allah. Bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan struktur 25 Rasul, bisa melalui apa saja. Atau yang kecil saja, Anda bisa memakai konsep 4 sahabat untuk memahami diri dan hidup. Agar menemukan Allah, apakah engkau punya kecenderungan Abu Bakar? Apa engkau Umar? Apakah engkau ini Utsman? Ataukah engkau ini Ali? Temukan dirimu siapa. Atau engkau kadang-kadang Umar, kadang-kadang Abu Bakar, kadang-kadang Utsman, kadang-kadang Ali. Tidak apa-apa, orang punya kecenderungan, bisa punya variabel yang campur-campur. Tapi yang penting kalau mengalami apapun harus bisa sampai ke Allah. Untuk apa makan kenyang enak tapi tidak sampai ke Allah? Sebab jika ujung segala urusan adalah hanya sampai ke Allah. Dengan menghadirkan Allah di setiap detak jantungmu, maka segala sesuatu akan menjadi ringan. Lanjut Mbah Nun disambut dengan tepuk tangan hadirin. Menata hati menjernihkan pikiran.
Sholatnya manusia kepada Allah itu diberi formula oleh Allah sendiri melalui Muhammad, sehingga bunyinya Shollu kama raitumuni usolli. Maka orang sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk sholat yang posisinya manusia kepada Allah. Sholatnya Allah ke kita bukan bentuk sebagaimana kita kepada Allah. Sholatnya Allah kepada kita adalah cinta dan kasih sayang. Karena urusannya bukan jasad, tapi soal komitmen cinta. Begitu juga Muhammad ke kita ke Muhammad, Muhammad ke Allah, Allah ke Muhammad, Allah ke kita ke Allah. Kalau dalam ma'iyah disebut cinta segitiga itu. Nah, ini contoh kecil aja daripada mikirin Indonesia 2024. Ini saja direnungkan agar bisa tenang dan beres. Sebelum diskusi berakhir, beberapa hadirin dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan. Baik mengenai kecenderungan cara beragama yang kontroversial di halayak hingga tentang bagaimana menuntaskan masalah-masalah di Indonesia. Setelah ritual doa bersama Mbah Nun masih sempat menyelipkan pesan kepada penyelenggara dan hadirin di diskusi itu. Saya mohon izin untuk mengatakan kalau memang kita bisa sebulan sekali, kalau Allah mengizinkan berarti kita sudah dikasih petunjuk sekarang. Acara kita tidak hanya dialog intelektual dan kultural, tapi ternyata harus ada kebersamaan spiritual, sehingga diperlukan ada manit-manit atau waktu tertentu dalam acara itu yang maksudnya adalah spiritual. Itu jadi lebih bagus, intelektual, kultural, spiritual, itulah pedoman ma'iyah mizaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.